firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ya, salam jemaat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita ucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kita memasuki bulan memperingati kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya Bapak Ibu di bulan Agustus ini. Ya, pertama-tama saya mau maaf kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin keadaan dalam gereja kurang nyaman ya. Biasanya lampu tengah sama lampu belakang itu dinyalakan, tetapi ada masalah Bapak Ibu, karena saya akan tombol lampu untuk lampu tengah sama lampu belakang itu tidak menyala. Nah, kemarin yang jadi korban pertama itu lampu gereja kita yang di jalan itu korban pertama tidak menyala. Nah, sekarang yang kena korban kedua dan yang ketiga itu lampu tengah sama lampu belakang. Jadi agak sedikit berbeda ya keadaan yang Bapak Ibu. Kalau biasanya terang, ya ini karena cuma lampu depan dekat mimbar ini saja yang menyala. Jadi ya saya berharap walaupun keadaan seperti ini, penglihatan Bapak Ibu masih jelas ya, untuk kita sama-sama fokus belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Sebenarnya untuk menangani lampu gereja kita, saya sudah lama komunikasi dengan Mas Supri. Saya kasih tahu korban pertama itu lampu jalan, Mas itu kok udah takut nyala Mas, karena kan yang merakit lampu gereja ini kan Mas Supri toh. Oh ya, oke Pak, nanti saya datang, tapi kami tunggu-tunggu Mas Suprinya belum sempat datang ya. Kami menunggu saja. Mas Supri ini kadang banyak proyek yang sana sini, jadi tidak sempat untuk menangani penerangan di gereja kita, karena ini memang rakitannya Mas Supri ini Bapak Ibu. Ya, Mas Supri ini punya keahlian ternyata merakit listrik. Ya, dan sayangnya listrik kita ada kendala ya, ada masalah di 3 lampu yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, ini informasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu cepat-cepat paham dengan keadaan yang terjadi sekarang ini tentang penerangan di gereja kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita belajar firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat 23. Saya ajak Bapak Ibu untuk kita bacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat 23. Jikalau Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah terbuka, yang punya HP kadang lebih cepat nih pembukanya dibandingkan pakai Alkitab manual. Tapi saya main dua Bapak Ibu, main di HP sama main di Alkitab manual. Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat 23. Kita bacakan bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Jikalau jemaat Tuhan sudah terbuka, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah Pembaharuan Israel. Ayat 22 dan ayat 23 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kerjasamanya. Dikatakan berbahagia oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya
menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain yang diam di tengah-tengah mereka. Dan inilah kebobrokan, kemerosotan, penurunan, stagnan kerohanian bangsa Israel pada waktu itu. Dan Allah sangat marah. Makanya Allah memberikan pesan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel supaya mereka menguduskan nama Allah, supaya mereka bertobat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena bangsa Israel pasti akan menerima hukuman dari Tuhan karena dosa mereka yang tidak taat melakukan firman Allah, dan oleh karena itulah mereka menajiskan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, intinya karakter yang buruk yang dilakukan itu sama saja dengan menajiskan nama Tuhan yang Maha Kudus. Makanya Tuhan memberikan arahan perintah supaya kita menjauhi segala perbuatan dosa. Karena dosa itu kotor, jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekalipun bangsa Israel ini tegar tengkuk, keras kepala, ya, tetapi Tuhan masih sayang sebenarnya kepada mereka. Makanya ketika Israel ditaklukkan oleh bangsa-bangsa asing, Tuhan masih mau untuk memulihkan bangsa Israel ini. Tuhan masih mau berbelas kasihan untuk memulihkan bangsa Israel yang keras kepala itu, Bapak Ibu Saudara. Pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya, mengapa Tuhan masih mau memulihkan hidup seseorang? Apakah karena seseorang itu berkenan di hati Tuhan dan layak menerima pemulihan dari Tuhan, atau karena kasih dan kemuliaan Tuhan? Melalui kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat 23 ini, kita belajar bahwa pemulihan yang Allah kerjakan untuk bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel, bukan semata-mata berpusat kepada orang-orang Israel itu, tetapi demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ingin agar namanya yang kudus dimuliakan, ditinggikan oleh semua bangsa-bangsa melalui karya pemulihan Allah kepada bangsa Israel. Allah sanggup membangun kembali kehidupan yang hancur, karena Israel pada waktu itu ditaklukkan oleh bangsa-bangsa asing, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan masih mau memulihkan Israel supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya kebesaran Tuhan diagungkan, kemahakuasaan Tuhan dinyatakan, bahwa Allah sanggup memulihkan Israel sekalipun Israel sudah memberontak melawan Allah, sudah menajiskan nama Allah oleh karena pemberontakannya. Dan Tuhan mau memperbaharui hati bangsa Israel yang keras kepala itu, dan memulihkan Israel supaya Israel menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Firman Tuhan hari ini mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya memahami bahwa pemulihan yang sejati yang Tuhan nyatakan bukan karena adanya perubahan keadaan, tetapi karena pembaharuan hati oleh karena karya kudus, sehingga melalui hal itu hidup kita diarahkan, dibaharui untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemulihan yang Allah mau nyatakan dalam hidup kita, pertama-tama Tuhan mau baharui kita dari dalam terlebih dahulu. Tuhan mau ubahkan karakter hati kita yang keras. Jika hari ini dan sampai sekarang ini kita masih keras kepala, tidak mau berubah untuk Tuhan, Roh Kudus yang akan bekerja untuk membaharui kita, mengubahkan kita, sehingga kita dibaharui untuk hidup memuliakan nama Tuhan, dan hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Terkadang dosa dan kejahatan yang kita lakukan,
Apa yang Anda tabur itu yang akan Anda tuai. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan main-main dengan namanya dosa. Kalau kita menyadari kita sudah melakukan dosa, kita harus segera kembali kepada Tuhan dan bertobat supaya kita dibaharui oleh Tuhan, supaya kita dijauhkan dari hukuman. Karena dosa mendatangkan hukuman dari Tuhan. Tetapi pertobatan membawa kita kepada pemulihan dan membawa kita kepada berkat Tuhan. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, mari kita berubah Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk hidup sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, untuk hidup menghormati kekudusan nama Tuhan, hidup memuliakan Tuhan dengan taat melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita berbuat dosa, mari kita kembali datang kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan dan bersedia untuk bertobat, sehingga kita dipulihkan, kita diberkati Tuhan, dan hidup kita diubahkan untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kesimpulan dari firman Tuhan ini silakan Dwi tampilkan. Allah sanggup membangun kembali kehidupan seseorang yang hancur dan membaharui hatinya yang keras melalui Roh Kudus, agar hidupnya diubahkan untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga dia menjadi kesaksian yang memberkati dunia. Amin. Untuk firman Tuhan ini kita berdoa. Allah yang Maha Kudus dan Maha Sempurna, kami mengakui keterbatasan kami sebagai manusia. Kami kadang lalai yang Tuhan melakukan firman-Mu, dan juga secara kedagingan manusiawi kami masih mudah menuruti hal-hal yang salah di mata Tuhan, sehingga kami berbuat dosa di mata Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan Yesus, ampunilah kami, baharuilah hati dan pikiran kami, agar kami diubahkan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga hidup kami dipulihkan dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk semakin lebih dekat kepadamu dan hidup taat melakukan firman-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali kepada saya.